Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi di video kali ini saya akan cerita usaha saya sendiri. Ini sebenarnya franchise atau kemitraan atau lisensi kursus bahasa Inggris. Nah, ini akan cerita bagaimana saya akhirnya memutuskan memilih kursus bahasa Inggris ini dan bagaimana cara mengelolanya. Kita ikutin saja ya ceritanya. Jadi usaha ini sudah berjalan 12 tahun, tepatnya 2008 saya mulai. Nah itu awalnya ini saya jalan-jalan di Jakarta Convention Center di JCC bersama teman-teman melihat peluang usaha. Nah waktu itu ada satu usaha yang menarik gitu kan. Pertama saya awalnya menarik sih dari warnanya, ini kuning dan biru, jadi meriah gitu kan. Nah ternyata oh ini khusus bahasa Inggris. Sebenarnya waktu memilih kursus bahasa Inggris peluang ini saya juga nggak tahu bahwa ini khusus bahasa Inggris gitu kan. Cuma waktu itu kan biasa sama temen panas-panasan ya. Karena kita lihat paketnya murah, waktu itu tanda jadinya cuma 5 juta, jadi saya langsung ambil. Nah baru besoknya saya tahu ternyata ini khusus bahasa Inggris. Nah ini sebenarnya belajar juga buat teman-teman ya. Jadi kalau mau ngambil peluang ya jangan banyak pikir lah, ambil keputusan. Jadi kalau sudah ambil keputusan ya nantinya kan pasti ada masalah nih. Baru besoknya juga saya ada masalah, yaitu masalah pertama ternyata saya harus bayar waktu itu sekitar 50 juta, cuma di nego-nego bisa sampai 25 juta gitu kan. Dan itu juga ternyata waktu dinego lagi bisa dicicil selama waktu itu 5 bulan ya. Jadi 5 juta tanda jadi, yang 20 jutanya dicicil 5 bulan, per bulannya 4 juta. Itu masalah pertama di dana. Masalah kedua, waktu itu saya di guru, di orang yang ngajarnya. Nah jadi harus nyari. Akhirnya waktu itu ya mencari lah di tetangga, teman istri, tetangga ditawarin siapa yang mau jadi guru di tempat ngajar ini. Yang ketiganya masalah tempat. Sebenarnya tempatnya ini bisa di ukuran 3x3 ya di rumah. Cuma waktu itu saya berpikir kalau usaha kursusan di rumah kesannya tuh nggak profesional gitu. Jadi kita coba cari tempat yang memang representatif, bisa lebih profesional. Akhirnya di sini di ruko ini. Nah ini juga ada tekniknya ya. Bagaimana saya juga mau mulai usaha. Tadi tempatnya itu tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, tadi kan pertama akhirnya untuk biaya franchise fee-nya itu bisa dicicil 5 juta pertama, sisanya dicicil. Guru udah dapat saya. Tempat ini kebetulan di ruko dulu masih sepi ya. Jadi ini belum ramai seperti sekarang. Jadi saya masih bisa nego sama si yang punya tempatnya. Untuk tadi dipakai dulu lah, pinjam pakai. Karena ini sudah ada sebenarnya tempatnya, tapi belum selesai ya, belum finishing. Ada saya pinjam pakai. Nah, tanggal 17-18 Februari 2008, saya mulai buka setelah direnovasi. Itu setelah 4 bulan dari saya ikut pameran. Nah, ternyata itu ceritanya juga pada saat pembukaan juga guru-guru yang sudah di training juga akhirnya tidak bisa hadir. Dari situ saya juga dapat pelajaran. Jadi nanti setiap action, setiap perencanaan tidak selalu sesuai dengan realita di lapangan. Jadi asumsi-asumsi atau harapan-harapan kita kadang-kadang di kenyataannya tidak sesuai. Nah waktu itu akhirnya saya juga sendirian sebenarnya menghadapin waktu pembukaan pertama. Nah, tapi pembukaan pertama saya dapat murid itu 27 orang. Nah, gimana cara kita mendapatkan murid? Ada 2 pendekatan sebenarnya kalau kita memasarkan, pendekatan rasional, pendekatan emosional. Nah waktu itu kalau saya rasional itu kan berapa biayanya, dapat fasilitas apa, nah itu biasanya debatable ya. Biasanya orang akan membanding-bandingkan. Tapi waktu itu saya masukin saya pakai pendekatan emosional. Gimana caranya? Ya waktu itu saya tayangin anak-anak yang memang lagi lomba pidato bahasa Inggris. Tepatnya waktu itu di Mall Puri Indah. Nah dari situ
orang tua kan bisa bisa membayangkan, oh anak saya nantinya pengen seperti itu, bisa percaya diri, bicara di depan orang banyak pakai bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya jelaskan bahwa khusus kami itu mendidik putra-putri Bapak untuk seperti ini, percaya diri. Dan anak-anaknya waktu itu juga suruh nyoba, ada metode di kita yang di komputer ya, 1 tambah 1 jadi 2 atau setengah. Nah, jadi anak-anak seneng. Jadi dapat 27, hari kedua dapat 23. Saya jadi pertama launching itu dapat 50 murid. Nah, cuma waktu itu gurunya kan nggak ada. Nah, nanti akan detail sih cerita bagaimana nyari guru. Tapi waktu itu saya dapat juga penggantinya. Dari mana? Nah, di Cikarang ini ada namanya Presiden University. Nah, itu kan kesehariannya murid-muridnya atau mahasiswanya itu kan pakai bahasa Inggris. Nah, saya nyari ke sana. Dapatlah saya 4 guru ya yang ngajar di sini. Nah, jadi bulan Maret 2008 saya memulai usaha ini. Waktu itu waktu pertama buka murid saya sudah 73 orang. Nah, dalam berjalannya waktu itu berjalan sampai 150 orang. Saya juga dapat penghargaan dari franchisor ya, bahwa saya sebagai franchisee yang punya murid tercepat. Dan waktu itu juga karena saya dianggap berhasil, saya jadi ikonnya kalau ada pameran saya juga dipromosiin. Dan saya dapat juga dari mereka. Sehingga waktu itu saya dapat merekomendasikan 6 orang untuk buka kursus yang sama, dan saya dapat hadiah kendaraan roda 4 dari franchisor. Jadi ini usaha yang sejak awal saya buka tanpa direncanakan, ya, artinya tidak dipikirkan secara matang, main buka aja, dan secara modal, secara tenaga, secara pengalaman saya nggak ada di sana. Tapi tadi ini yang langsung saya praktekkan, dan setelah praktek seperti di video saya sebelumnya, jurus APH, jadi action, pikir, hitung. Jadi setelah praktek, ya saya pikirin dan saya hitung. Dan alhamdulillah selama 12 tahun sampai sekarang ini bisa berjalan. Apa sih kiat-kiatnya dalam kursus bahasa Inggris? Yang pertama, menurut saya, ini saya iTutor ini ya sistemnya baku, standar, SOP-nya clear. Jadi tidak tergantung ke gurunya, ke miss-miss yang ngajar, sehingga keluar masuk guru tidak terlalu berpengaruh. Jadi ada sistem metode pembelajaran yang sudah tersemat standar. Itu pertama. Yang kedua juga saya memang segmentasinya jelas. Kalau di sini dulu kan kursusan masih di 150, 100. Nah, saya ambil yang 200. Jadi yang menengah ke atas. Itu 2008 ya. Jadi 200 itu sudah di sini ya, kalau di Cikarang sudah menengah ke atas. Sehingga promosinya juga saya ke sekolah-sekolah yang memang menengah ke atas atau perumahan yang memang menengah ke atas. Terus karena memang target marketnya menengah ke atas ya, itu jadi saya buat juga ruangannya cukup representatif. Pertama ini ber-AC, ininya. Terus ruangannya, karpetnya juga bagus, gitu. Ada sound systemnya bagus, meja, seragamnya, semuanya kita pakai seragam sehingga kelihatannya lebih profesional. Itu salah satu kita untuk memasarkannya. Terus ketiganya juga kita minta referensi dari murid-murid yang sekolah di sini. Nanti kalau dia mereferensiin dapat bonus dan dari kita. Dari guru juga seperti itu. Jadi itu untuk keluar. Di internalnya sendiri kita memang anak-anak dilatih benar-benar bisa dalam 3 bulan, kita jaminan kalau tidak bisa bicara bahasa Inggris depan itu garansi gitu kan. Itu di internalnya. Kita murid-murid memang dilatih untuk bisa tampil ke depan, bisa berani maju ke depan. Yang keduanya juga kita suka ada acara-acara yang sifatnya keluar. Jadi ada outbound. Itu biar anak-anak juga bisa tadi mempraktekkan di luar. Kita sering ke kota tua Jakarta untuk ketemu tadi bule lah anak-anak ininya. Jadi biar dia mempraktekkan ilmu di sini. Yang ketiganya kita juga suka buat lomba pidato bahasa Inggris. Itu di mall. Nah, itu untuk tadi anak-anak mempraktekkan, berani tampil di depan orang banyak. Jadi kita harus sering buat kegiatan-kegiatan yang memang kreatif sehingga tidak melulu belajar di kelas. Kita bisa mengekspor, anak-anak bisa mengeluarkan potensinya untuk tadi bisa ditampilkan di depan umum. Karena ini kan bahasa komunikasi.
Jadi targetnya anak-anak ya tadi bisa mengeluarkan potensinya, bisa berkomunikasi dengan baik, dan tadi untuk kedepannya mudah-mudahan itu menjadi bekal dia pada saat nanti dia berkarir di suatu perusahaan. Jadi itu cara pemasarannya kita, dan alhamdulillah ya sampai saat ini berjalan. Untuk selanjutnya nanti akan saya sharing juga bagaimana nanti tips-tips lain yang lain dalam mengulang kursus bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang ingin buka kursus bahasa Inggris, ya tadi pertama tentukan dulu lah target marketnya ke siapa. Keduanya ya jangan tergantung tadi sama figur satu orang. Buat sistem, bangun sistem. Kalau kita ngerti juga bangun sistem. Ketiganya buat suasana pembelajarannya itu menyenangkan, buat kreativitas pembelajaran yang tidak satu arah tapi dua arah, dilibatkan anak-anak untuk dia mengeluarkan potensinya, sehingga anak-anak merasa bahwa oh di sini saya cuma bukan mendengarkan tapi memang dia mengeluarkan tadi apa dia punya kemampuan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.